Hai, sekarang Koto mau pi peternakan di Tarus. Sampai ketemu di sana. Koto sampai di Tarus dan terus langsung dapat depo orang itu ada tidur siang. Kan Koto datang siang-siang, jadi Koto mau pi bau mata. Oke, dah. Hai. Jadi baik, sekarang kita sudah sampai di Bau Mata, tempatnya di Afro Farm, dan sebentar lagi kita akan masuk untuk membahas tentang pengertian dan sejarah pengembangan peternakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai. Sekarang kita sudah di peternakan Afro Farm dan sebentar lagi kita akan masuk. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Selamat siang Bapak. Terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada kami. Di sini kami dari Universitas Musik Cendana Hitam. Ini Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini kami akan sedikit bertanya mengenai awal mula berdiri peternakan ini. Apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang peternakan ini? Menjelaskan. Selamat siang semua. Selamat siang Pak. Kalau ternak ini berdiri sejak 2008, semester 2 bulan kalian. Tapi dulu gado-gado ya, dulu ada babi, sapi, kambing, bebek, itik, puyuh, ayam potong juga ada, ayam kampung, ayam potong juga ada. Gado-gado. Nah, singkat cerita dalam perjalanan semua tidak jalan dan sampai 2015 itu kan selesai studi saya di pasca sarjana. Setelah itu saya melihat bahwa ternyata ayam kampung itu punya potensi, permintaan pasarnya tinggi. Jadi kita kadang-kadang sering-sering jalan ke pasar, ya, ternyata masyarakat ini lebih banyak animo belanjanya kan ada yang cari ayam kampung. Dari sisi itu 2018, nah, itu dibilang orang gila. Karena di sini ada indukan, tapi waktu itu saya pergi pinjam uang untuk beli dari ayam kampung kita punya yang di Pasar Baum, Pasar ini itu sebanyak 500 ekor induk. Dalam perjalanan produksinya jalan, jadi target penjualan waktu itu masih di telur ayam. Produksinya jalan tapi tidak seragam produksi. Karena dari 500 itu cuma 100. Jadi baru pakai makannya kan tiap hari. Ya, pasar itu cari bibit yang paling tidak umur. Waktunya saya di internet cari-cari baca, dapatlah salah satu jenis ayam kampung hasil penelitian dari Balitbangtan, namanya ayam kampung. Kampung unggul Balitbangtan. Dari situ saya mulai fokus full pengembangan ayam. Jadi semua ayam lokal kita saya menyampingkan mereka. Dan ayam Kobe ini juga ayam kampung asli Indonesia tapi di wilayah Jawa Barat. Nah, teman-teman sudah melakukan seleksi dari tahun 96 dan mereka kasih namanya ayam KUB. Sudah saya kembangkan ayam KUB, jalankan pemberdayaan, bisnis sosialnya jalan sampai hari ini. Itu cerita singkat. Cerita panjangnya kalau dari 2008 berarti 2009 dan sampai 2024 yang lama. Tapi mungkin dalam Bapak mengelola peternakan ini apakah ada tantangan yang sering Tantangan yang paling pertama di sini, dan cara untuk menghadapi itu berdamai dengan diri sendiri. Kalau tantangan yang berikut adalah itu kan efek ya, kecenderungan sosial. Tapi kalau kita bisa membawa diri ya, dan tidak ada. Yang paling berat itu kita pilih tantangan. Aduh, jangan marah. Saya ambil HP dulu. dalam Bapak mengelola peternakan ini mungkin Bapak melibatkan keluarga atau kita masih kita masyarakat sekitar untuk turut
bisnis sosial. Jadi apa namanya? Semua orang merasa tertarik untuk bagaimana mencintai pertanian peternak itu. Tapi dia digaji secara profesional. Jadi tidak menggaji, mas sederhana gini, teman-teman yang sarjana contohnya. Nah, sayang kan dia harusnya bisa menghasilkan uang yang lebih, tapi karena dengan tuntutan gaji yang ada jadi gaji mereka seperti itu sayang. Besar harapan kami itu seperti itu. Jadi dalam perjalanan ini kosong nih, fase ini sekarang kan lagi kosong, kita lagi fase seleksi. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa atau sarjana yang ingin belajar dan pada titik itu dia merasa kuat dan dia harus kembali untuk kembang. Di 2021 dia punya kipas itu masih kembali. Dari di kampung sekarang sudah berkembang. Nah teman-teman itu, jadi kita ajak agar siapa saja untuk berkolaborasi. Yang paling penting adalah poin paling penting tadi, dia harus selesai dengan dirinya sendiri dulu. Dia tidak berpikir A, B, C dan D. Dia bertanya, kita bertanya karena dia bertanya. Ya, kebanyakan kadang-kadang ya seleksi alam yang datang dulu bertahan satu. Nah itu terbukti. Dan bahkan jangankan ada medan baru, kami dulu saja yang sarjana peternakan pertanian begitu banyak. Yang petani sarjana, yang petani peternak atau yang sarjana peternak kebanyakan ya orang tua kita yang usia sekarang 40 tahun bahkan yang milenial sampai pada generasi emas yang saya bilang. Tapi ruang kolaborasi pasti saja. Jadi tidak ada yang mampu bertahan dalam menjadi petani karena pasti mereka lihat capeknya banyak, dukanya banyak, galaunya banyak. Tapi kembali lagi kalau sudah berdamai dengan diri sendiri kita nggak bisa. Jadi mungkin, tapi untuk fasilitas yang tersedia cukup. Fasilitas kami punya jasa magang peneliti, terima orang magang penelitian PKL, dan itu saya dari 2008. Jadi bayangkan ketika masih bingung-bingung seperti kalian, bimbing mahasiswa PKL, jadi di pasar belajar lebih dalam perjalanan. Jadi kami tiap tahun budget terima magang dari mahasiswa peternakan, mahasiswa pertanian, mahasiswa agribisnis, SSC biologi, SMK pertanian peternakan itu setiap tahun. Nanti ramainya itu di bulan 6 sampai November. Nanti Maret ini dari SSC masih penelitian. Jadi mungkin kita bisa Boleh, ya, silakan. Kita duduk kepala di tangan, tangan di kepala, ini maksudnya apa ini? Ini kanan bukan ayam. ada yang umur Pada saat mau bertelur, mereka bertelur di sini. Setelah itu kita pilih, baru masukkan ke mesin. Kita seleksi mana yang untuk telur tetas, mana yang untuk telur konsumsi. Yang telur konsumsi kita jual untuk telur konsumsi. sedangkan yang Tetas kita masukkan di mesin. untuk ayam induknya dirancang jumlah Populasi saat ini 100 ya. 100 ekor. Kalau kita start awal waktu itu 6.000 sampai 2.000. Nah, itu kita kasih kurangi populasi, kembangkan bangun. Sekian dari video kami, terima kasih. Bye bye.